secara spiritual tersulit dan terumit itu tentang kesadaran. Tapi secara non spiritual tersulit dan terumit itu tentang suci. Nah, kalau tentang suci itu lebih meluas. Nah, kalau kesadaran kan bersifat pribadi. Ini sejak awal pembelajaran sampai mencapai keberhasilan, dia akan tetap menjadi sebuah kerumitan. Dia akan tetap menjadi sebuah kesulitan. Karena hanya dengan begitu kita akan melahirkan kesungguhan yang kontinu, kesungguhan yang terus. Kalau tentang kesadaran kan sudah terlalu banyak informasi dari saya. Nah, malam ini kadangan kita akan membahas proses sejarah perjalanan menuju suci. Seperti apa sih rumitnya? Seperti apa sih sulitnya? Orang-orang terdahulu itu mengistilahkan hanya orang pilihanlah yang bisa mencapai suci. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mencapai suci. Sebenarnya tujuannya itu bukan tentang si A dipilih untuk menjadi suci kemudian bisa mencapai suci. Bukan seperti itu maksudnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mencapai suci. Maksudnya itu sebuah penggambaran bahwasanya suci itu betapa sulitnya gitu, betapa rumitnya. Kenapa suci kok bisa menjadi sulit, bisa menjadi rumit? Dikarenakan manusia berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, dilahirkan dengan suci. Namun setelah lahir, kesucian ini atau suci ini ditimbun dengan beraneka ragam yang tidak suci selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga suci menjadi tidak terlihat karena saking banyaknya timbunan-timbunan yang tidak suci. Lah, untuk menguras sesuatu yang menutupi suci, untuk menguras sesuatu yang menimbun suci selama berpuluh-puluh tahun, mungkin kalau harus digambarkan melebihi gunung lah. Nah, itu tidak gampang, tidak semudah menguras abu vulkanik, letusan gunung yang menimbun atap rumah. Tidak semudah itu. Karena apa? Karena abu vulkanik, letusan gunung yang menimbun atap rumah itu kasat mata. Betapapun tebalnya itu, tetap mudah untuk dibersihkan dari atap rumah. Lawang kelihatan di mata. Nah, kalau sesuatu yang menimbun sucinya diri kita, nah ini yang jadi yang menjadikan rumit dan sulitnya itu di situ. Nah, sesungguhnya tujuan dari seluruh penciptaan itu adalah suci. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang titiknya
bukan suci. Tidak ada sesuatu apapun yang titiknya bukan suci. Tidak ada sesuatu apapun yang muaranya bukan suci. Jadi semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, itu titik muaranya adalah suci. Jadi kalau harus disimpulkan, berarti seluruh makhluk tanpa terkecuali yang dituju adalah suci. Ini disadari atau tidak disadari? Apapun itu duduk perkaranya, apapun itu masalahnya. Sebenarnya yang sedang dicari adalah suci. Nah, suci ini memiliki banyak penyebutan, memiliki banyak pengertian, memiliki banyak pemahaman, memiliki banyak pengetahuan, bergantung si pelaku itu. Bergantung dari kecerdasan si pelaku itu. Nah, suci ini ada yang menyebutnya sebagai tentram. Ada juga yang menyebutnya sebagai Tuhan. Ada yang menyebutnya sebagai Romo. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Yahweh. Ada yang menyebutnya sebagai Yang Widi. Banyak sekali. Padahal hanya satu, yaitu suci itu tadi. Bagi orang yang sedang mencari harta, maka suci ini akan tersebut menjadi harta. Bagi orang yang mencari kesenangan, maka suci ini beralih menjadi kesenangan. Bagi orang yang mencari ilmu kesaktian, nah suci ini berubah sebutan lagi menjadi ilmu kesaktian. Itu loh suci. Makanya suci berkata, aku sesuai sangkaan hambaku. Itulah suci. Jadi Tuhan, Allah, Allah, Yahweh, Yang Widi, yang selama ini kita cerna sesungguhnya adalah suci gitu loh. Jadi yang disebut-sebut Tuhan itu adalah suci. Nah, artinya tidak ada sesuatu yang tidak bertitik muara kepada suci kan berarti. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bertitik muara kepada suci. Atau tidak ada sesuatu apapun yang punjernya adalah bukan suci. Semuanya punjernya suci, semuanya titik muaranya adalah suci. Lalu, apa istimewanya kalau seorang makhluk bisa mencapai suci? Apa istimewanya seorang makhluk jika mencapai suci? Siapapun dia, apapun dia, ketika dia berhasil mencapai suci, yang berarti memiliki identitas jati diri pribadi aslinya, lah itu loh gambaran wujud kenyataan Tuhan, gambaran wujud kenyataan suci. Jadi kalau suci itu maha kuasa, maka gambarannya juga kuasa. Kalau suci itu sakti, berarti gambarannya juga sakti. Kalau mau berbicara tentang keuntungan, tentang manfaat, tentang guna, dan sebagainya. Namun selama seseorang pelaku itu tidak menyadari atau belum menyadari bahwa yang titik yang dituju sebenarnya itu adalah suci, maka suci ini tidak bisa memberikan lebih. Dia tidak bisa memberikan lebih. Dia hanya bisa memberikan sebatas apa yang dia ingin. Satu misal, saya ingin kaya.
betapapun kaya menurut pemikiran saya itu kan tetap suci. Tapi suci menurut mindset saya itu adalah kekayaan. Nah, ketika saya berhasil mencapai kekayaan, maka kekayaan ini nggak ada berkahnya. Tidak akan membuat puas gitu loh. Nggak akan membuat kenyang. Maksud saya seperti itu. Selama saya belum menyadari atau tidak menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah suci itu tadi. Namun, suci ini belum berakhir. Suci ini, suci yang selama ini ya, suci yang selama ini diklaim sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Tuhan itu lebih universal ya, kalau secara umum itu Tuhan. Tapi secara keyakinan itu Yahweh. Jadi orang terdahulu mengatakan Tuhan itu adalah Yahweh. Nah, Tuhan ini kan istilah modern. Tuhan itu istilah modern. Kalau istilah kunonya itu Yahweh. Nah, pada akhirnya Yahweh atau Tuhan ini tadi menjadi berkubu-kubu tadi. Jadi banyak sebutan, menjadi banyak sebutan. Nah, selama ini kita itu bertuhan di situ. Padahal itu kalau harus kalau ya sederhananya gimana ya? Kalau harus disederhanakan, sebenarnya Tuhan itu rumah, katakanlah seperti itu. Suci itu rumah, bukan Tuhan gitu. Nah, rumah ini kan punya tuan. Lah, aslinya, sejatinya yang seharusnya dinyatakan sebagai Tuhan itu adalah tuan rumah, bukan rumah. Nah, selama ini kita bertuhan dengan rumah. Gitu. Suci ini rumah, gitu loh. Bukan Tuhan sebenarnya. Tapi selama ini mayoritas orang beranggap bahwa suci itu adalah Tuhan itu tadi. Padahal suci itu bukan Tuhan, tapi itu rumah. Di dalam suci itu ada titik. Lah, seharusnya yang dinyatakan Tuhan, yang dikatakan Tuhan itu adalah titik di dalam suci itu tadi. Bukan rumahnya. Awal mula suci ini menjadi Yahweh, ya. Suci ini menjadi Tuhan, itu berawal dari kakek moyang kita ketika menyebutnya. Dikarenakan tidak ada dua ya. Dikarenakan tidak ada dua yang melebihi suci ini, maka suci ini oleh kakek moyang kita Adam disebut sebagai maha suci. Lah, bermula dari sinilah munculnya mindset bahwa suci itu adalah Yahweh atau Tuhan. Kemudian dalam jangka waktu yang sangat panjang, menjadi beraneka ragam. Banyak. Padahal yang dimaksud Tuhan atau Yahweh adalah suci itu tadi. Dan suci ini rumah gitu loh. Aslinya itu rumah Tuhan, katakanlah. Rumahnya Yahweh. Rumahnya Yahweh, rumahnya Tuhan. Bukan Yahweh, bukan Tuhan gitu. Lah, yang seharusnya dinyatakan Tuhan atau Yahweh adalah yang tinggal di dalam suci tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada yang terdahulu sebelum suci gitu loh. Ini agak rumit ini, mengungkap ini, harus mempersiapkan kesadaran di sini. Ya. Harus mempersiapkan kesadaran. Mengungkap ini sama dengan mengungkap lebih dulu mana? Kulit telur, putih telur dengan kuning telur. Lebih dulu mana? Antara kulit telur atau cangkang telur, putih telur, dan kuning telur.
Kalau di dalam spiritualnya dibahasakan, lebih dulu mana sir, dat, sifat? Ayo. Kalau di dalam kunci, sir, dat, sifat. Lebih dulu mana? Pasti mengatakan sir kan? Ya, pasti mengatakan sir. Nah kalau cangkang, putih telur, kuning telur, pasti mengatakan cangkang lah lebih dulu. Kalau cangkangnya tidak ada lebih dulu, bagaimana untuk mengamankan? Nah, itu loh suci. Sir atau cangkang itu loh suci. Suci yang membungkus dua hal kan, antara putih telur dengan kuning telur. Yang paling luar itu. Maka sebelum telur itu ada ayam dulu. Ya. Karena yang mengeluarkan telur kan ayam. Iya enggak kira-kira? Lah, harusnya yang dinyatakan Yahweh, yang dinyatakan Tuhan itu kan ayamnya. Bukan telurnya. Masih ingat enggak jenengan? Beberapa malam yang lalu saya memberikan informasi, awalnya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Lah, harusnya yang disebut Yahweh, yang dinyatakan Yahweh itu loh. Karena dia lebih awal ada. Dia yang paling awal dan paling akhir dia. Jadi harusnya itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Ini loh yang mendapatkan julukan maha awal, maha akhir. Harusnya gitu. Awal mula kejadian itu belum ada apa-apa. Dikarenakan belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Lah, itu loh harusnya yang disebut Tuhan atau Yahweh. Kemudian muncul cahaya, muncul nur. Lah, cahaya atau nur ini loh yang disebut suci. Lah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, lebih dulu mana suci dengan belum ada apa-apa tadi gitu. Belum ada apa-apa tadi. Harusnya kan yang dinyatakan Yahweh atau Tuhan kan itu tadi. Maha awal itu tadi. Bukan maha awal terjadi, bukan paling awal terjadi ini tadi, bukan. Sebelum kejadian kan harusnya. Logikanya kan gitu, logikanya. Bukan yang pertama terjadi, tapi sebelum kejadian ini yang harusnya dinyatakan sebagai Yahweh atau Tuhan. Nah, selama ini kita bertuhan atau menyembah sesuatu yang pertama kali diciptakan, yaitu suci. Lah, suci ini kan nenek moyangnya, kakek moyang kita, Adam. Ya? Nah, kalau kita simpulkan lebih panjang lagi, berarti suci ini tadi adalah nenek moyangnya kakek moyang kita, Adam. Berarti selama ini kita bertuhan sama buyut ya. Tuh. Tuh, gitu. Sebelum suci ini ada, ini kemunculan suci ini terlepas dari kehendak atau tidak loh. Jadi yang mempunyai kehendak itu tadi yang pertama kali ada ini tadi. Coba perhatikan ya, saya ulang. Awalnya belum ada apa-apa. Dikarenakan belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Kemudian menjadi ada. Lah, yang pertama ada ini loh yang dimaksud suci, yang disebut suci. Nah, kemudian suci ini dinamai. Dan makhluk pertama yang menamai sesuatu yang ada pertama ini adalah kakek moyang kita, Adam. Awalnya yang pertama munculin tadi juga nggak bersebutan, wis pokoknya ujuk-ujuk muncul padang. Nah, kemudian yang pertama kali ada ini berkehendak mengadakan untuk mengetahui keberadaan dia. Makanya diciptakan langit, bumi, bla bla sampai kepada manusia.
Tujuannya untuk mengenal ini tadi gitu. Karena hanya mengenal yang pertama kali ada itu bisa sampai kembali lagi menjadi tidak ada apa-apa. Nah, sesungguhnya utusan yang dimaksud itu adalah yang pertama kali ada ini tadi. Nah, kalau ini harus disimpulkan, berarti selama ini kita itu bertuhan dengan utusan. Gitulah. Bertuhan kepada utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan, utusan Yahweh kita tuhankan selama ini. Nah, ini yang menjadikan suci menjadi sulit dan rumit. Seperti yang sudah pernah saya informasikan, semisal contoh gitu ya. Awalnya belum ada apa-apa, karena belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Kemudian muncul menjadi ada, dan pertama ada inilah suci adanya. Kemudian suci ini berkehendak mengadakan. Berkehendak mengadakan. Setelah yang ada pertama ini tadi berkehendak mengadakan, maka apa yang dikehendaki itu menjadi ada seperti langit katakanlah. Nah, ketika yang pertama kali ada ini menghendaki adanya langit dan terjadilah langit, maka yang pertama ada ini lagi menjadi tidak ada. Kembali tidak ada. Setelah langit tercipta itu ya. Setelah langit tercipta, maka yang pertama kali ini tadi menjadi tidak ada. Tidak ada perginya kemana? Karena dia menjadi roh langit, gitu loh. Menjadi rohnya langit. Nah, setelah itu menjadi belum ada apa-apa lagi kan? Langkah kedua. Kemudian bermula dari belum ada apa-apa tadi, muncul lagi menjadi ada. Dan pertama ada ini tadi, itu loh suci. Kemudian suci yang pertama kali ada ini mengadakan bumi. Nah, setelah bumi menjadi ada, maka yang pertama kali ada ini menjadi tidak ada. Kemana perginya? Menjadi ruhnya bumi gitu. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Tentang apapun itu. Nah, yang langgeng abadi itu tadi yang belum ada apa-apa, yang nggak ada apa-apa itu tadi, yang langgeng abadi itu. Nah, harusnya kan yang dikatakan Yahweh atau Tuhan kan harusnya itu gitu loh. Bukan yang keluar masuk ke makhluk ini tadi. Karena apa? Karena yang keluar masuk ke makhluk ini kan utusan. Utusannya dia, utusannya tidak ada apa-apa ini tadi. Makanya dinyatakan Tuhan atau Yahweh itu tankinoyong apa tidak bisa digambarkan dengan apapun lah wong belum ada apa-apa. Dinamai juga nggak bisa lah wong belum ada apa-apa, bagaimana menamainya? Gitu. Harusnya. Nah, selama ini kan kita mencernanya bahwa Maha Suci itu yang pertama kali ini ada ini tadi kan. Ini bermula dari kakek moyang kita. Yang memberi penghargaan suci itu dengan Maha itu pertama kali adalah kakek moyang kita Adam. Sebelum suci ini mengadakan manusia, makhluk apapun nggak bisa menyebut ini. Pokoknya suci mulai. Suci aja. Tapi saya kurang paham bahasa Yunaninya suci itu apa. Rumit. Tulisannya nggak bisa maca rumit. Tapi yang pasti suci disebut sebagai suci. Itu semuanya seperti itu. Namun mau langit, mau bumi, mau tumbuhan, mau makhluk apapun termasuk manusia, ketika dinyatakan mati, yang pertama kali ada kemudian lenyap, itu menjadi ada kembali. Loh, kenapa menjadi ada kembali? Sebagai tempat kembalinya. Kalau ini tidak ada lagi, ini mau kembali kemana? Yang dinyatakan mati itu. Gitu loh. Nah, setelah yang dinyatakan mati itu kembali kepada yang pertama kali ini ada. Lah, yang pertama kali ini ada ini tadi yang melebur menjadi tidak ada apa-apa lagi. Tanpa yang pertama kali ada itu enggak bisa nih. Enggak bisa. Namun sebelum
sesuatu yang diadakan oleh yang pertama kali ada ini dinyatakan mati, maka selama itu yang pertama kali ada itu tidak ada terus. Gitu. Jadi di luar pengetahuan kita, selama ini kita menuhankan utusan Tuhan. Ya? Selama ini kita menuhankan utusan Tuhan. Sebagai dasar, oke lah, itu sudah sangat baik. Karena yang terdekat dengan Tuhan adalah utusannya kan, itu sudah terbaik. Tapi kalau pemahamannya sudah sampai di sini, akankah seperti itu terus? Akankah seperti itu terus? Nah, ini rumit. Ini rumit, ini sulit. Sebagai penggambaran rumitnya, sebagai penggambaran sulitnya, sampai-sampai dikatakan hanya orang pilihan yang mampu sampai di ranah tersebut. Karena apa? Karena untuk bisa mencapai yang pertama kali ada itu tadi, yang selama ini kita pikirkan sebagai Tuhan, sebagai Yahweh, itu semuanya harus murni kesadaran rasa cinta, kasih sayang, suci itu sendiri. Jika tidak bisa, Mas. Sama sekali tidak bisa. Artinya kita suka tidak suka, rela tidak rela, kita harus siap diproses. Kalau gagal mencapai yang pertama kali ada ini, yang menjadi asal usul kita dan tempat kembali kita. Nah, ini yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun di dalam mindset agama. Tapi itu belum cukup. Karena apa? Karena ada yang lebih dulu, lebih awal, dan lebih akhir dari ini. Dan untuk itu dibutuhkan dan diperlukan, teramat sangat penting, kemurnian, kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau Tuhan atau Yahweh. Jika tidak, sama sekali tidak bisa. Lah, dan ini tertinggi, Mas. Udah tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Sebagai ilustrasi seperti apa sih sulitnya? Seperti apa sih rumitnya mencapai suci itu? Saya beri penggambaran pada laku pribadi saya. Awalnya saya sombong diri. Ketika saya berhasil mencapai tingkatan itu, saya jumawa. Bentuk jumawa saya seperti apa? Bentuk jumawa saya. Terima kasih, katakanlah kalau harus disederhanakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih aku sehingga aku bisa mencapai dirimu, katakanlah seperti itu. Tidak seperti yang lainnya yang tidak Engkau pilih, yang mengalami kesulitan untuk bisa mencapaimu. Itu jumawa, itu menurut laku murni itu sudah jumawa, Mas. Dan itu noda itu udah masuk noda itu ya. Padahal kalau secara awam, apa namanya? Iya sih, maksudnya itu letak salahnya di mana? Nggak ada yang salah kan? Saya berhasil mencapai suci karena sebelum mencapai suci ada pemahaman bahwa orang-orang yang bisa mencapai suci itu sungguh orang-orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan tidak mungkin bisa mencapai suci kan? Nah, ketika saya menyadari dengan sesadar-sadarnya saya bisa mencapai tingkatan itu, kan alhamdulillah saya itu nggak kehitungan tuh. Terima kasih saya kan nggak kehitungan tuh.
Ya kan? Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih aku, katakanlah ya. Ya sedangkan yang lain belum Engkau pilih, tidak bisa mencapai. Aku yang Engkau pilih sudah bisa mencapai. Terima kasih Tuhan, matur suwun, alhamdulillah. Wah, wis kan ora kitungan kuwi. Itu sudah jumawa, Mas. Itu sudah noda, sudah mengkufurkan pencapaian saya di situ. Gitu. Setelah saya mengalami seperti itu, akhirnya saya jatuh lagi, Mas. Ya, jatuh nih. Awang-awang sudah sekian puluh tahun saya berkelana hanya untuk mencapai titik itu. Setelah saya berhasil mencapainya, saya terpelanting kembali ke nol. Oh, rasa-rasa nyawangi Mas, beh semono adoh ya melakuni aku. Kalau harus dimaterikan, entek nih biaya semene. Itu pengalaman pertama saya. Sampai yang menjadikan saya berani mengatakan bahwa pencapaian ini sangat rumit dan sulit. Tapi karena saya rindu ya, pokoknya saya harus sampai, karena saya berasal dari sana, saya harus bisa sampai ke sana. Pemikiran saya, pencapaian ini harus saya dapatkan sebelum saya mati gitu loh. Karena dengan seperti itu nanti jika sewaktu-waktu saya mati, saya sudah hafal jalannya gitu. Itu mindset saya. Makanya setelah saya sudah sampai kembali jatuh, saya berusaha untuk bisa mencapainya lagi. Dengan berbagai macam proses yang lebih lama dibandingkan proses pertama. Katakanlah kalau proses pertama saya 10 tahun. Nah proses keduanya ini 30 tahun lebih, katakanlah seperti itu. Nah setelah saya berhasil mencapainya lagi, ternyata saya tidak bisa jumawa, Mas. Ternyata saya tidak bisa jumawa di situ. Bagaimana saya bisa jumawa? Lalu seluruh makhluk itu punya hak di situ, Mas. Seluruh makhluk itu punya hak. Bukan cuma orang-orang pilihan. Nah kalau suci ini memilih orang-orang tertentu, berarti bukan suci itu. Seluruh makhluk itu punya hak mencapai ini. Bahkan, maaf, tai ayam itu punya hak mencapai itu, Mas. Tai ayam itu loh, punya hak untuk sampai ke titik itu. Lah dengan menyaksikan itu, entek jumawaku, Mas. Sehingga saya saya ngatain diri saya ini, berarti saya hanya orang beruntung aja gitu. Tidak lebih dari sekedar itu. Nah, setelah saya menyadari dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang suci itu sendiri, maka tidak menunggu terpelanting. Dengan sukarela saya keluar dari rumah itu lagi. Untuk mengabarkan kabar gembira ini kepada seluruh makhluk. Nah, agar supaya, karena dulu kan saya di dalam pencarian, semua kan saya lepas. Ya. Semua saya lepas, bahkan saya buang. Bukan hanya sekedar saya lepas, bahkan saya buang. Setelah saya kembali lagi, artinya kan saya nggak punya apa-apa, Mas. Ya. Untuk menciptakan belek, ngerti belek? Untuk menciptakan belek kan suka-suka saya. Di pinggir jalan bisa, bawa pohon bisa, di mana saja bisa. Lalu nggak punya apa-apa. Tapi kesadaran saya menuntut untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada siapapun yang ingin. Lah kalau saya menggunakan, kalau keadaan saya seperti ini kan kesulitan orang-orang. Satu misal, ada orang yang ingin belajar
Mereka mencarinya di mana? Lawang saya tempatnya nggak pasti. Ya, lawang saya tempatnya nggak pasti. Kemudian dengan sok ini isi muncul, pokoknya rumit Mas Dino, rumit banget ini. Muncul sok, wis ora ketang nganggo godhong alang-alang aku tak nggawe gubuk. Kalau istilah Jawanya, ora ketang nganggo godhong alang-alang aku tak nggawe gubuk, ben wong sing goleki aku ora kangelan. Nah, muncul soknya itu muncul di situ. Wah, ini kono saya sudah kena di situ. Itu sudah kena, rumitnya di situ loh, Mas. Akan apik sih Mas ya. Ya kan? Itu kan bagus ya. Tapi itu bisa menjadi noda suci gitu loh. Itu bisa menjadi noda suci. Tapi apapun resikonya, yang penting saya sudah pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bukan katanya buku, bukan katanya guru, bukan katanya apapun, tapi dengan mata kepala saya sendiri. Wis arep kemomoran, arep ternoda, yang penting saya tujuannya baik. Yang penting saya tujuannya baik, bukan buruk. Tak tekati nggak gubuk. Dan karena noda ya. Karena noda. Dan suci adalah kuasa kan, punya kuasa. Maka setiap noda yang saya buat itu selalu disingkirkan oleh suci ini tadi. Itu di luar niatan saya loh ya. Padahal saya selalu berusaha membuat noda. Noda yang saya buat itu bukan tentang hal-hal yang buruk loh. Seperti contoh tadi, membuat gubuk supaya orang yang ingin belajar itu tidak sulit mencari posisi saya di mana itu. Itu kan baik. Tapi noda itu bagi suci. Nah, karena apapun yang saya lakukan itu noda bagi suci, maka suci ini selalu membersihkan dirinya sendiri, disingkir-singkirnya. Kejadiannya apa? Ketika saya membuat gubuk di Brebes, wah bermasalah Mas, parani puli, ini proses suci ku dewe gitu. Itu bukan kehendak saya. Orang ini. Sampai pada akhirnya saya sampai di sini. Itu di pertama kali saya membuat gubuk itu aja, wah kalau harus saya ceritakan itu, wah nangis kabeh jenengan. Nangis kabeh. Ora kira wong ngrungokne ceritaku iki. Sing didoni wong, sing diidok ya ditumpakke patroli. Padahal saya sedang menyampaikan kabar gembira. Mengajak seluruh makhluk untuk menyukai kebaikan dan mau melakukan kebajikan. Hanya itu, tidak yang lain. Tapi yang saya alami apa? Satu pun tidak ada yang mengenakkan raga saya. Karena apa? Karena semua yang saya lakukan itu bagi suci adalah noda. Siapapun ini akan mengalami ini loh ya. Kalau sudah sampai di titik ini, panjenengan semua akan mengalami. Apapun yang panjenengan lakukan, jika tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang suci, noda bagi suci, maka suci itu akan menyingkirkan. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu selama itu, kebaikan-kebaikan itu tadi yang saya lakukan, itu tidak ada kesadaran rasa cinta kasih. Orang ngerti, masih belum. Makanya sekarang saya berani menegaskan agar supaya apapun yang kita lakukan itu tersempurnakan, tidak menjadi noda suci yang nantinya akan disingkirkan oleh suci, maka balut apapun gerak dan gerik diri kita dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang suci itu sendiri. Orang unik. Rumit kan? Sampai pada akhirnya berkat uluran tangan kadang kita Mbah Min misalnya. Berkat uluran tangan kadang kita Mbah Min, ini yang di situ rumahnya ya. Saya sampai di sini. Sampai di sini, ya saya berusaha untuk gendu-gendu rasa lah sama Pak Min. Pak Min, mari kita wis sepakat wong loro, wis sepakat wis. Akhirnya saya memilih tempat di sini. Memilih tempat di sini. Duitnya orang nyekel, Mas. Uang
Uang sepeser pun tidak megang. Motor yang tadinya saya buat keliling ke sana itu kreditnya belum lunas, tapi saya tidak tahu kalau motor itu kredit. Saya tidak tahu. Itu kadang yang ngasih ternyata itu motor kredit. Aku gak ngerti nek motor kredit. Ya apa? Porak nyedih kayak. Ya. Uang sepeser pun tidak ada. Tapi berencana membuat gubuk di sini untuk tempat belajar bersama-sama. Itu perjuangan saya sama Mbah Min itu. Ada info. Saya punya kenalan dulu waktu saya masih aktif jadi paranormal. Paranormal itu istilah kota ya, kalau istilah desanya ya dukun ya. Saya masih aktif di dunia itu, ya, saya kan banyak teman-teman tuh. Delalah ya. Itu ada teman saya dari Jakarta, tapi aslinya dari Kebumen. Asli dari Kebumen, cuma dia berusaha di Jakarta. Itu nelpon saya. Posisi di mana? Web. Orang web dan edan maksudnya. Posisi di mana? Dan. Nilai uang sing orang ngerti kan dari dan, padahal edan maksudnya itu. Itu nelpon saya. Aku pengen temu, ada kepentingan. Tak tunggu ke sini. Datang dia ke sini. Datang. Saya masih tinggal di rumahnya orang tuanya Mbah Min di sana di kampung. Waktu itu orang bapaknya Mbah Min itu masih hidup. Nah, saya merasa mendapat dukungan. Jadi bapaknya Mbah Min itu termasuk orang sepuh di sini, orang disepuhkan. Ketika saya bertamu dan saya bisa ketemu sama bapak kandungnya Mbah Min, itu saya mendapat sambutan baik gitu loh. Disambut baik sama bapaknya Mbah Min itu. Nah, di sini saya jadi pede. Oh, berarti kedatangan saya di kampung ini diterima gitu, oleh sesepuh di sini kan. Nah, kono pede kan. Setelah teman dari Jakarta itu datang nyampe di sini, survei tempat ini. Ya karo gendu-gendu rasa ngomong-ngomong, saya ada rencana mau membuat gubuk di sini seperti ini. Oh, saya dukung nanti saya bantu. Survei ke sini, keliling. Nah, ini calonnya toilet di sini, aula di sini, nanti saya istirahatnya di gubuk ini. Dirancang Mas, gambar. Oh, orang berpendidikan ya gambarnya api ah. Ini menghabiskan biaya sekian, Beb. Aku denger, orang nyekel duit. Nggak megang uang ya. Ngerancang gak iso. Ngerancang konsep ora iso. Apa jare kowe mau? Apa jare kowe? Yang penting saya ingin melakukan kebajikan. Saya ingin melakukan kebaikan. Tentang apa yang harus saya lakukan, itu skenariomu. Tak dengan itu akhirnya oke, deal. Nah, ternyata teman saya itu sudah menjadi orang pentingnya pemimpin negara. Dia dari profesi masa lalunya meningkat menjadi orang pentingnya pemimpin negara. Dan menurut pengakuan dia ya, semoga dia nyimak video saya ini. Menurut pengakuan dia, setelah dia menjadi orang pentingnya kepala negara, itu dia sering memberikan bantuan kepada pembangunan sekolahan, pesantren, dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas umum itu banyak yang dibantu oleh dia. Bahkan tidak secara pribadi, sampai melibatkan kas negara katakanlah untuk membantu pembangunan fasilitas pendidikan itu tadi. Lah mendengarkan itu kan saya, wah, ya kupingnya ombo, wah, terlaksana saya. Ingin membuat gubuk itu iso tercapai. Setelah dia pulang, Mbah Min, ini ada pendanaan nih Mbah Min, sip, terancang ngerake warga nebangi kayu. Wah, ini tadinya pohon jati penuh ini. Pohon jati penuh. Ditebangi buat cagake, usuke kabeh sudah tumbang semua, mulai duduk sumur. Kadang yang dari sana-sana itu datang bantu, bikin sumur lah dan lain sebagainya. Berjalan 1 minggu orang no kabar. Mongko semuanya kan tidak membantu, ada yang kuli kan. Nah, yang kuli ini yang kerjanya kan harus dibayar. Setiap kerja harus ada makanan, harus ada minuman. Wah,
piye iki moh, wah gelisah sama, piye iki duit orang nyekel. Yuk ndelalah, itu adiknya Pak Min lagi, adiknya Pak Min ikut korban, ngantar nasi makanan, ngantar wedang. Wih, aku tolak-tolak piye. Sampai berjalan hampir 1 bulan, teman saya yang janjiin bla bla itu orang no kabare mampet pet. Nggak berhenti di situ. Sikonnya sudah seperti itu, kabar yang tersebar di masyarakat negatif, sampai kepolisian datang. Yang dianggap sarang teroris, dianggap tempat penyebaran aliran sesat, dukun sih. Wah, dan semuanya itu harus saya hadapi. Tidak boleh marah, Mas. Tidak boleh sakit hati. Tidak boleh tersinggung. Apalagi sampai membalas. Semua proses mulai dari Brebes sampai ke sini itu harus saya hadapi dengan legowo. Angel pun, Mas. Saya mantan pendekar ya. Ngadepi koyo ngono kon wih, angel pol. Iya, di sini pas lagi buat aula di sini, datang polisi sak mobil gerendeng, babingsane teko gerendeng. Mungguang tuh ono petentang. Wis aku ning ngene tok. Wis matur suwun Romo, matur suwun. Gagal, enggak ada yang jadi. Ujung-ujungnya gagal total, tidak ada kejadian apapun. Tapi dengan seluruh proses itu tidak terbendung. Kesadaran saya untuk menggugah seluruh kesadaran itu tidak terbendung, Mas, tidak terbendung. Kepalang tanggung, malang putung kadung cincing kok isi teles jegur sekalian. Kalau dalam bahasa awamnya, sejak itu akhirnya bismillah menggunakan keringat saya sendiri, Mas. Jadi pesanggrahan ini saya dirikan hasil keringat saya sendiri. Di situ saya baru tahu. Karena apa yang sedang saya kabarkan adalah tentang suci, maka seluruh prosesnya harus murni. Di situ saya baru ngeh di situ. Di situ saya baru ngeh. Setelah saya ngeh di situ, no. Jadi perjuangan saya mendirikan pesanggrahan ini tidak ada setitik pun yang tidak murni. Banyak kadang yang ikut membantu karena merasa punya rezeki lebih, dibantukan kepada saya. Namun apapun bentuk bantuannya, ini saya hadapi dengan patrap samadhi berhari-hari, Mas. Saya sempurnakan terlebih dahulu. Nah, rumitnya di sini. Untuk mencapai suci, jangan main-main dengan uang. Yang kedua, untuk mencapai suci, jangan main-main dengan tanah. Yang ketiga, atau yang terakhir, untuk suci jangan bermain-main dengan nyawa. Karena saya sudah membuktikan sendiri. Sebab karena itu, selama saya berdiri di sini tentang uang, siapapun yang terlibat dengan saya, jangan main-main. Harus jelas. Karena apa? Karena pesanggrahan ini saya dirikan untuk tempat belajar menuju suci. Yang semua prosesnya harus murni. Tidak murni gak iso, Mas. Saya jamin gak bisa. Tidak murni tidak bisa. Sebab karena itu seluruh yang ada di pesanggrahan ini asli murni keringat saya. Makanya saya berpesan. Satu misal ada kadang yang selesai gembleng ngasih uang harus jelas, saya harus tahu. Karena jika tidak jelas dan saya tidak tahu, ini akan mempersulit kadang lainnya nanti yang akan gembleng. Ini saya pernah mengeluarkan video ini. Tentang uang. Hati-hati kadang saya ini.
Kalau sampai ada kadang yang selesai gembleng ngasih uang, harus jelas. Kalau uang itu diniatkan untuk membeli rokok, silahkan. Tapi kalau uang itu diniatkan untuk pesanggerahan ini, berapapun jumlahnya saya harus tahu. Harus tahu, jumlahnya harus tahu. Karena ini pesanggerahan untuk laku murni. Buat seluruh saudara-saudara kita. Bukan cuma untuk perorangan. Karena jika sampai tidak murni, ini akan menghambat. Itu loh rumitnya suci, Mas. Di situ saya gambarkan. Rumitnya suci. Jadi kalau ada kadang ngasih bantuan, entah itu beras, atau gula kopi, atau uang untuk beli semen, itu saya hadapkan dulu, Mas. Saya sempurnakan dulu. Kalau suci menolak, saya tidak bisa nerima. Berapapun jumlahnya, mau sedikit, mau banyak, kalau suci menolak, saya tidak bisa menerima. Tapi kalau suci menerima, baru saya sempurnakan. Maka itu saya menghimbau untuk siapapun itu. Untuk siapapun itu. Yang jika merasa punya rezeki lebih, terus berniat membagi kebahagiaannya di pesanggeran ini, langsung ke saya, jangan melalui siapapun. Ini tempat seluruh kadang, bukan perorangan. Dan tempat ini harus terjaga kemurniannya. Jika kemurniannya sampai tidak terjaga, ini akan mempersulit lainnya nanti. Akan mempersulit siapapun yang belajar di sini. Karena ada sesuatu titik yang tidak murni. Rumit banget di sini, Mas ya. Ini baru soal uang loh ya. Soal uang saja sudah ada berapa banyak kabar media yang menjatuhkan tokoh-tokoh gara-gara uang. Dan semua tokoh-tokoh ini hafal hadis, hafal ayat, hafal firman, hafal kitab, mesantren puluhan tahun. Pada akhirnya tumbang gara-gara sedekah, gara-gara ngomongin sedekah, gara-gara ngomongin amal jariah. Tidak sedikit sini, Mas. Jatuh, bahkan ustadz terkenal sekalipun. Jadi jangan main-main. Selama ini kita meyakini uang itu mirip-mirip dengan Tuhan. Bahayanya gini loh. Jadi hati-hati dengan uang. Kalau tidak jelas, jangan sekali-kali menggunakan uang. Kalau asal usulnya tidak jelas, jangan sekali-kali menggunakan uang. Rumit nih. Semisal contoh lagi. Nah ini semisal ya. Saya menggunakan tenaga saya, mencucurkan keringat saya demi untuk mendapatkan uang, membeli sesuap nasi kepada Mas Nur. Kepada Mas Nur. Saya yang mencucurkan uang, tapi Mas Nur uangnya hasil nipu. Ini noda yang sangat tebal, Mas. Masalah kalau untuk mencapai suci. Tapi kalau untuk ke supermarket sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencapai suci, masalah itu, Mas. Padahal saya asli mengeluarkan keringat kan untuk makan itu tadi. Tapi Mas Nurnya enggak, tapi nipu. Atau lagi, saya mencucurkan keringat bekerja kepada Mas Nur. Dan Mas Nur membayar saya. Mas Nur orang baik, tapi bosnya Mas Nur. Rumit kan? Rumit ngono, Mas. Pol rumit. Makanya tentang ini saya tekankan sekali, siapapun jangan main-main. Kalau terkait pesanggerahan, kalau pribadi enggak apa-apa. Kalau tentang pribadi silahkan. Tapi kalau mengait tentang pesanggerahan ini pesanggerahan ini bukan milik saya. Pesanggerahan ini milik siapapun yang mau belajar. Jadi mari kita sama-sama menjaga kemurnian pesanggerahan ini agar siapapun yang belajar di pesanggerahan tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Rumit kan? Yang kedua tanah, yang ketiga nyawa. Seperti menyembelih hewan untuk dimakan, dikonsumsi dan lain sebagainya. Itu jangan sembarangan ya. Tentang jual beli tanah itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Karena saya sudah membuktikannya gitu.
Saya sudah membuktikannya. Beruntunglah kita punya patrap samadhi mijil sampurno. Itu bisa digunakan untuk melalui hal-hal seperti itu. Tapi untuk saya pribadi terkait pesanggerahan ini tidak. Untuk panjenengan silahkan. Kalau panjenengan punya profesi jual beli tanah, jual beli hewan potong, silahkan gunakan patrap samadhi mijil sampurno untuk menjadikan apapun yang panjenengan lakukan tidak sebagai noda bagi suci. Tapi untuk diri saya pribadi terkait pesanggerahan ini, saya tidak akan melakukan itu. Karena saya ingin pesanggerahan ini tetap murni dan kemurniannya terjaga sampai kapanpun. Jadi siapapun panjenengan jika berbicara tentang uang mengait pesanggerahan ini langsung dengan saya. Diterima atau tidak saya terima langsung dengan saya. Terkecuali kalau niatnya berbeda. Untuk mengucapkan terima kasih kepada para kadang yang menemani panjenengan selama panjenengan gembleng di sini, itu beda lagi. Itu beda lagi. Tapi kalau mengait pesanggerahan, tolong. Itu perjuangan saya mendirikan pesanggerahan ini. Dan selama pesanggerahan ini berdiri dari awal proses sampai sekarang, lah ini yang berhasil mempertahankan saya. Langkah kedua, langkah pertama kan saya terpental. Lah langkah kedua kan saya tidak terpental, tapi saya sengaja memang keluar untuk menyampaikan kabar gembira ini. Nah, dengan proses sampai sekarang malah justru otomatis gitu loh. Tanpa saya kehendaki malah justru otomatis ke sana. Nah, makanya saya di sini berani menekankan gitu. Karena saya berulang-ulang kali bolak-balik rono. Jadi apal banget. Apal banget nih bolak-balik rono. Apalagi kalau niatnya itu adalah sedekah. Wah, rumit mana sedekah, Mas. Lebih enggak gampang itu sedekah itu. Misal contoh, aku udah rezeki turah. Saya punya rezeki lebih. Saya punya rezeki lebih. Saya berikan, saya sedekahkan ya. Saya sedekahkan sama masnya. Maka masnya itu perutnya kenyang. Ini bukan tidak masuk sedekah loh itu, Mas. Lalu perutnya kenyang kok dikasih. Nggak bisa. Karena apa? Karena dengan perutnya Mas yang kenyang itu, uang sedekah dari saya itu kan bisa buat beli minuman mabuk dan lain sebagainya. Karena perutnya kenyang. Rumit banget di sini, Mas. Apalagi sedekah jariah yang masuk kotak. Alah wis orang jamin babar belas itu. Apapun labelnya itu. Lebih rumit lagi itu. Jadi benar-benar harus tepat. Jadi jangan konyol. Berusaha mengalami kesusahan, terus mencari alternatif, bekerja sama dengan jin, mencari kekayaan mendadak. Nanti kalau sudah kaya, uangnya sebagian buat bangun tempat ibadah, buat membantu orang miskin. Konyol itu. Lawang nyata-nyata uang hasil keringatnya sendiri aja disedekahkan belum tentu masuk sebagai sedekah. Emangnya gampang apa sedekah itu? Itu tentang uang. Tapi kalau tentang tanah, tentang nyawa masih bisa kita kompromi lah karena kita punya patrap samadhi mijil sampurna. Tapi uang itu Mas, paling orang awam, Tuhan itu kan uang. Dengan punya uang apapun kita bisa. Nyawanya orang miskin aja kita bisa beli. Punya uang. Apa Gusti Allah duit. Rumit banget. Dan mayoritas kesulitan-kesulitan para pelaku untuk mencapai suci di bagian uang ini.
Entah itu mereka yang punya pondok, punya pesanggrahan, atau mandi koning umai dewe, ini babakan uang ini. Bukan gurunya yang mengalami kesulitan, tapi murid-muridnya maksudnya loh. Murid-muridnya mengalami kesulitan itu di bagian uang ini, Mas. Berbicara suci, hati-hati tentang uang. Tentang suci, hati-hati tentang uang. Karena selama ini kita sudah terlanjur menganggap uang itu adalah Tuhan kedua, bahkan ke satu. Dulu saya itu kalau tidak ya apa? Kalau tidak tentang ibu, ya, kalau tidak tentang ibu kandung saya susah meneteskan air mata, itu susah. Tapi selama saya berupaya mendirikan pesanggrahan ini, hampir tiap hari, tiap malam itu saya meneteskan air mata. Isin lah, wes macam-macam. Tiap hari. Dan seluruh prosesnya harus saya hadapi dengan legowo. Dengan tidak sesuatu. Lama berdirinya pesanggrahan ini, lama. Karena apa? Karena berdirinya pesanggrahan ini berarti saya benar-benar sudah murni di situ, sudah tidak ada apa-apa. Jadi selama saya masih ada apa-apa, tergendala terus. Ini orang banjir ya warga, ini orang warga dari Kapolsek, kalau tidak dari Kapolsek, dari Babinsa, kalau tidak dari Babinsa, dari internet. Ngeri. Dan semuanya itulah yang mengantarkan saya menjadi murni gitu. Semuanya itu yang mengantarkan saya menjadi murni. Dan akhirnya saya berhasil janto reot. Tapi seiring berjalannya waktu, ya ora reot iki wong akeh sing do melu tumandang. Terbenahi ya gitu. Saya tidak pernah merancang nantinya di sini, nanti tidak pernah merancang lagi. Apa jare Romo? Kalau saya harus berdoa, doa saya seperti ini kalau panjenengan ingin tahu. Romo, kalau aku ini engkau gerakkan, jangan ada masalah gitu. Tapi kalau aku bukan engkau yang menggerakkan, tapi akalku dewe, persulitlah saya. Persulit saya kalau gerak-gerik saya ini adalah rancangan saya. Tapi kalau gerak-gerik saya ini adalah rancanganmu, saya tidak ingin menghadapi sesuatu di luar. Itu kalau harus berdoa, doa saya itu sekarang seperti itu. Dalam hal apapun itu. Jika gerak-gerik saya ini bukan gerak-gerikmu, gagalkan. Persulit, jika perlu celakai saya. Itu doa saya. Tapi kalau ini gerak-gerikmu, saya tidak ingin menyaksikan kesedihan di depan saya. Saya tidak mau menyaksikan masalah di depan saya. Lah wong sampean sing gerak nih kok. Aku sing ngomong ngadepi masalah, enak temen. Nah, gitu. Ya, di dalam video ini termuat sahabat saya yang pernah janji bla bla. Moga-moga dia nonton. Tapi nun saya sudah tidak apa-apa sama panjenengan. Itu loh gambaran bahwasanya betapa rumit dan sulitnya mencapai suci. Di setiap gerak dan gerik kita benar-benar dituntut untuk berkesadaran rasa, cinta, kasih sayang, suci itu sendiri. Untuk itu, kenalilah setiap keinginanmu, kenalilah setiap kehendakmu.
Karena dengan mengenali setiap keinginan, dengan mengenali setiap kehendak yang muncul di setiap saat pada diri kita, kita akan mengerti, paham, bahkan tahu siapa yang berkehendak, siapa yang berkeinginan. Nah, prakteknya di setiap gerak-gerik selalu berkesadaran rasa cinta kasih sayang suci itu sendiri. Apapun itu, jangan pandang bulu. Apapun itu, bahkan kotoran ayam sekalipun, pandanglah dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang suci. Jangan dengan konsep, jangan dengan politik, jangan dengan mindset. Apalagi ego, pamrih, arogan. Apakah bisa Pak Web? Saya jamin bisa. Romo sudah terlalu lama menahan rindu sama panjenengan semua. Yang tinggal menyadari gerak-geriknya dia yang ada di dalam kok. Nggak bisa bagaimana. Ada yang paling berkesan. Suatu ketika, tinggal beberapa orang ya, yang sedang bekerja di pesanggeran ini tinggal beberapa orang. Jam 11 malam, sarapannya urung teko. Padahal sarapan ini kan mengharap kebaikannya adiknya Pak Min ya. Iso lara ati iki be sarapane ora teko-teko, padahal iki sarapane. Padahal itu hanya mengharap. Ya, saya enggak berpikir, ya kalau adiknya Pak Min itu punya beras buat masak, enggak nyampe ke sana pikiran saya itu. Wis jam 11 siang, wis krayak-kruyuk segone urung teko, banyu putih hae urung teko. Iki wong ning ndi ning omah pora ngliwet pora. Sedih banget di situ, Mas. Sedang menggerutu seperti itu, datang wartawan sama polisi sama Babinsa di latar sini. Dulu ini belum ada rumput, belum ada tumbuhan, tanah gundul, baru ditebang, petentang. Sudah ada berapa banyak yang belajar di sini? Apa saja yang kau ajarkan? Saya kan mantan pendekar, ora semene-mene Mas. Menghadapi orang petentang, ora semene-mene. Mantan pendekar, lek wong biasa ngono, ya ngadepi polisi paling twing, kan ngono lek wong biasa. Ini mantan pendekar. Pendekar kan enggak peduli polisi kayak apa, enggak peduli kan? Petentang ora tidak mengucapkan salam, tidak enggak ada moro blunduk dipoto jebret Mbah Men kayak terkenal kayak fotone akeh Mbah Men kan polisi kan. Dipoto rono jebret. Yo petentang sudah berapa banyak yang belajar di sini ora petentang. Saya pernah menjadi orang yang terlibat di dalam jabatan negara. Tapi betapapun saya seorang pendekar, saya enggak seperti itu gitu loh. Ketika saya bertamu, ya saya gunakan adatnya orang bertamu, mengucapkan salam, kula iku ora mentang-mentang polisi. Petentang. Aku ngering, wah tapi ning ati kan niat hatiku matek aji. Tapi kan ora kuat. Aku tuh tak tompo. Wah, nangis ning jero batin, nangis iki ora metu gini ning jero ati tok. Wah, ngeri Mas. Berkesan banget sampai sekarang. Kedatangan wartawan itu berkesan banget. Karena apa? Karena yang mendampingi wartawan, termasuk wartawan itu orang duwe sopan santun gitu loh. Tidak seperti itulah. Pejabat saya rasa tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mentang-mentang mencurigai. Saya pikir gini. Sampai-sampai itu saya berpikir, kalau caramu bertugas sebagai aparat seperti itu, kecolongan. Kalau saya memang benar-benar teroris, coba. Mereka datang tanpa permisi, petentang sandingku. Aku meledosnya bom, opera is dead. Ya kan?
kurang mahir dia menjalankan tugasnya sebagai aparat. Nah, kalau saya yang jadi polisi, nganggo pakaian tani, saya pengen belajar, toh. Dengan begitu kan tahu. Dia orang petentang nganggo pakaian dinas, wah, tudang, wah, kudu, zaman dulu itu. Makanya banyak teroris menang di luar sana. Banyak bajingan-bajingan menang di luar sana. Banyak orang-orang bejat menang di luar sana. Lawang cara tugasnya aparatnya seperti itu. Arogansi, sombong, petentang. Ya kalau yang benar-benar teroris ya langsung menyembunyikan identitas. Lawang jelas-jelas ditekani polisi toh. Wah, ada polisi datang, cepet disembunyiin semua. Lawang kaya ngono cara tugasnya. Coba kalau dengan tata krama, nyelundup, nyamar. Nah, selama saya seperti ini, saya belum pernah didatangi oleh aparat-aparat yang nyamar-nyamar. Kabeh ya bloko suto nganggo pakaian dinas petentang karo nodone pistole. Alah, Brojo Mustiku ndak bisa ditembus dengan peluru emas itu. Wah, kecil. Zaman semono tapi. Nek saiki ya disentil wae, aduh. Zaman semono. Saya lucu gitu loh. Setelah tercerahkan, ya aku nggoyu dhewe kaya ngono kaya kebiyen. Kelihatan semua ketika saya menghadapi itu, ketok kabeh, diketoke kabeh. Dihakimi saya di situ. Dihakimi. Nah, ketika mengingat itu, melihat itu dadi guyu dhewe. Lakon apa iki, Mom? Itu loh gambaran rumitnya mencapai suci, gambaran sulitnya mencapai suci. Maka saya termasuk bisa dikatakan orang ahli di situ. Saya bisa ya mohon maaf, saya bisa dikatakan orang ahli di situ. Tapi saya tetap mengalami kesulitan dan mengalami kerumitan. Apalagi yang belum ahli kan. Jadi ojo kakean ngersulo. Yes, memang seperti itulah, dimatur nuwuni wae. Saking ora kuate sampai saya membuat konten video protes karo Pak Jokowi. Pada waktu itu Pak Jokowi baru menjabat jadi presiden. Protes. Saya itu secara tidak langsung sedang membantu ikut mengamankan negara dengan cara saya sendiri, yaitu mengajak siapapun untuk melakukan kebajikan, menyukai kebajikan. Lah kok malah disesat-sesatkan, dihambat, dituduh itu, dituduh ini, karepe piye-piye nanti apa jongos-jongosmu iki Pak Presiden. Aku takon. Saking nggak kuatnya. Empuh ki wartawan dulu itu dari media apa itu. Nah, tak golek ini stasiun televisi yo ora tayang raiku. Paling ngubahan laporan tok. Wani nayangke rai kuning televisi perkara ngono kuwi ben bledos sisan stasiun. Gumun aku sana. Tapi saya ngomong gini saya sudah enggak sesuatu loh ya. Selama saya masih sesuatu itu saya enggak bisa ngomong ini. Makanya kita empot suwi loh. Ini saya tahan dulu lama sekali. Karena apa? Karena saya masih sesuatu. Artinya kalau ketika saya masih sesuatu, saya ngomong begini kan ada kebencian loh, ada dendam, ada penyesalan. Karena sudah nggak ada sesuatu, enjoy saya mengatakannya. Sebagai penggambaran betapa rumit dan sulitnya mencapai titik suci. Saking rumitnya, saking sulitnya, sampai-sampai dikatakan hanya orang pilihan yang bisa mencapainya.
Lah, kadang kita Mas Nur ini dari Kudus, ini termasuk orang ketujuh yang membantu saya. Jadi dia awalnya dia suka spiritual, Mas Nur ini. Wah, tekan dindi juga. Tekan dindi. Tapi tidak ada satupun yang memuaskan apa yang diingini. Sampai pada akhirnya Mas ini datang ke sini. Isi rawan nih gini, kudu nganggo daftar tamu, ninggal KTP nih Pak RT, itu masih rawan ini waktu datang ke sini. Iya, harus ninggal KTP di Pak RT. Jadi kalau pulang dari sini tuh mau ke sini mampir dulu ke Pak RT, pulang dari sini mampir dulu ke Pak RT, ninggal sama ngambil KTP itu tadi. Setiap yang datang. Nah, ini termasuk orangnya. Salah satunya ini dari Kudus. Nah, pas dia datang ke sini, dia juruhat, tapi saya rekam, saya upload. Nah, video saya tanya jawab dengan ini, saya buat video tentang dia. Saya buat video tentang dia. Proses lahirnya ilmu pengetahuan kalau tidak salah judulnya. Nah, itu kan saya memuat kisahnya dia. Kisahnya dia itu yang saya muat, saya jadikan konten. Nah, konten itu yang tersebar akhirnya. Oh, wong sing ning kono kae ngene kita tujuannya. Oh, ngene. Jadi secara tidak langsung beliau sudah membantu saya. Ada itu videonya. Lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Nah, apa yang saya ceritakan di dalam video itu, nah ini orangnya ini. Ini orangnya. Tekorene curhat tak gawani buku tak usir balik. Es wacanan buku ini balik ose. Lalu sininya masih rawan, ndak boleh nginep, masih banyak aturan. Akhirnya dia dipelajari di rumah. Ternyata di rumah dia nonton videonya sendiri. Nonton videonya sendiri. Nah, akhirnya sampai dia ikut laku. Ya samalah dengan kita masa lalunya. Awake dhewe kan sih seneng dukun. Iki padha ae dukun biyene. Mampet total, berhenti total ning ponco gaib. Nung kono ana kiai mambu-mambu dukun, nah budal dia, budal. Golek syarat. Tapi uniknya Mas Nur itu setiap bertamu kepada orang-orang yang mumpuni, dia membawa pertanyaan. Dan selama itu belum ada yang didatangi bisa menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu terjawabnya di sini, makanya dia berhentinya di sini. Tapi pada waktu itu masih rawan di sini, rawan pol. Nah itu. Dan ketika saya berhasil mencapai titik itu, hampir satu kecamatan Bilangrejo kenal saya, Mas. Hampir satu kecamatan Bilangrejo, kecamatan Juwangi kenal saya dan seperti saudara. Bahkan ada beberapa toko di pasar Juwangi itu kalau saya belanja itu ndak, kalau belum ada uang ndak usah kontan Pak Web, boleh ngebon kok. Apa nggak indah pada akhirnya? Kalau belanja pakai uang cash di korting, harganya tidak sama dengan penjualan umum. Kepolisiannya ya sudah saudara, babinsanya ya sudah saudara. Padahal saya tidak pernah ngerancang itu, koyo orang betah, Mas. Pokoknya sekian hari kok tidak segera nyaman, cabut. Ngancam ngono. Saya kasih target sekian hari tidak segera nyaman, pindah tempat. Sudah sekian hari tuh isi urung nyaman, ya ngono nah sekian hari.
Itu apa enggak sengaja kejadiannya itu seperti itu terus. Jadi secara tidak langsung itu saya dipertahankan di sini dengan gemblengan-gemblengan itu tadi. Dengan gemblengan-gemblengan itu. Sampai pada akhirnya warga setempat ikut belajar di sini dan wah luar biasa indah pokoknya. Skenario-nya Romo luar biasa indah. Dan hingga detik ini. Nah, satu itulah sebagai penggambaran bahwa pencapaian suci itu pencapaian suci itu sangat sulit dan rumit. Satu. Yang kedua, dengan apa yang sudah saya informasikan, karena udah beberapa tahun ya saya nahan itu, udah beberapa tahun nahan itu. Apa yang saya ungkap tadi sebagai penggambaran itu sudah saya tahan bertahun-tahun selama saya di sini. Kenapa saya tahan? Karena saya masih sesuatu gitu. Untuk mengungkapkannya itu saya masih sesuatu. Dan malam ini tercurahkan. Nah, dengan ini siapapun panjenengan yang ada di pesanggeran ini atau yang ada di luar pesanggeran ini, jika mengait tentang pesanggeran ini, mari kita jaga bersama-sama kemurniannya. Jangan sampai pesanggeran ini ternoda. Karena apa? Karena kalau sampai pesanggeran ini ternoda, kadang kita yang lain atau saudara-saudara kita yang masih awam yang ingin ikut belajar di sini nanti akan mengalami kesulitan. Karena yang hendak dicapai adalah suci secara detail. Yang akan dicapai adalah suci secara rinci, secara real. Jadi apapun yang masuk ke pesanggeran ini harus tersempurnakan. Nah, untuk bisa tersempurnakan saya harus tahu gitu loh. Bagaimana saya bisa menyempurnakan kalau saya tidak tahu? Jadi kalau ngungkit tentang pesanggeran ini, urusannya langsung dengan saya. Jangan dengan yang lain. Jangan dengan siapapun. Nah, saya ngomong seperti ini karena saya tahu. Ada yang menerima dari luar sana dan saya tidak tahu. Ada yang menerima dari luar sana, saya tidak tahu. Padahal itu diatasnamakan pesanggerahan. Matur suwun nama plong saya. Bisa ngungkap iki plong aku. Ya makanya kalau ada orang yang punya masa lalu di dunia kasukman, masuk di sini mesti silo. Wong tidak ada yang tidak tersempurnakan di sini. Mesti silo. Orang kira kuat owah nih gini owah. Pasti owah. Nah, kalau dia hafal kunci kemijilan. Nah, orang hafal kunci mesti owah tekan gini. Orang kira mampu. Karena di tempat ini tidak ada korin apapun. Tidak ada kodam apapun. Semuanya tersempurnakan. Bahkan pasir koral yang masih ada di luar sana, itu sudah tersempurnakan.
Itu loh cara saya untuk mempermudah siapapun yang mau belajar bersama saya. Jadi dirinya saja yang murni tidaklah cukup jika fasilitas yang digunakan belum murni. Karena apa? Karena mencapai suci ukurannya adalah semuanya harus murni. Tapi tentang ini panjenengan ndak usah ikut campur, itu urusan saya. Yang penting panjenengan laku pribadi panjenengan murni. Soal kemurnian yang lain itu urusan saya. Jadi jangan ikut mikir. Saya sedang ngungkap aja supaya plong. Sebab karena itu, siapapun jika sudah selesai manekung, jika sudah selesai gembleng, pasti ada motivasi terakhir. Apakah motivasi terakhir itu? Jangan sekali-kali menjual belikan wahyu pancagaib. Itu adalah motivasi terakhir bagi siapapun ketika selesai manekung atau selesai gembleng. Marco angel nih kono Mas. Gawat teh gawat. Gawatnya gawat. Jadi jika ada yang membutuhkan, berikan dengan sukarela. Jika perlu, disertai dengan apapun yang panjenengan miliki. Jangan takut. Bukan cuma akan tergantikan. Jangan takut. Tidak akan berkurang. Bukan cuma tergantikan, tidak akan berkurang. Malah akan bertambah. Semakin panjenengan berikan dengan sukarela, semakin bertambah. Kalau mau bukti, saya kasih bukti contoh. Kadang saya jumlahnya ribuan. Kadang saya itu jumlahnya ribuan. Setiap selesai manekung, selesai gembleng, pasti dapat kenang-kenangan buku dari saya. Yaitu buku Kunci The Power. Hampir setiap minggu saya nyetak buku itu hampir 3 jutaan Mas. Biayanya ya. Sekali nyetak, sekali kopi plus jilid itu hampir 3 juta. Kali ribuan, coba jenengan jumlah itu. Kali ribuan itu. Tapi dompet saya tidak pernah kosong tuh. Dompet saya tidak pernah kosong. Nah kalau berkurang kan harusnya saya kehabisan uang tuh. Itu bukti buat panjenengan. Kadangan kita malam ini cukup nggih, sampai sini dulu. Matur suwun sudah mendengarkan curhat saya.
Ayo dioper.